Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Setiayu, mahasiswa STI STMB Bandung Business School dengan nomor pokok mahasiswa 101200026 dari kelas C5 Manajemen. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Ma'rifatul Rasul dari pertemuan 2 sampai pertemuan ke-6 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama. Selamat menonton. Yang pertama yaitu hajaitul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Al-insan atau manusia yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kelebihan yang dimiliki oleh manusia di antaranya yaitu manusia memiliki fitrah. Fitrah manusia yang pertama yaitu wujudul khaliq, di mana manusia harus mengakui bahwa Allah sebagai penciptanya. Dan fitrah manusia yang kedua yaitu sebagai ibadatul khaliq, di mana manusia harus mengabdi dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga yaitu hayatul munawwamah, di mana manusia harus hidup secara teratur dan mengikuti petunjuk atau arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita ke jalan yang lebih baik. Di samping manusia memiliki fitrah, selanjutnya manusia juga harus mengikuti petunjuk dari Rasul atau hidayatul Rasul. Di dalam dalil bahwa jika kita mencintai Allah, tentunya kita juga harus mencintai Rasul kita. Sebagaimana Rasul kita memiliki akhlak yang baik dan harus kita teladani seperti ada dalam Al-Quran tentang akhlak Rasulullah seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan bagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Selanjutnya, kegunaan dari hidayatul rasul atau petunjuk dari rasul itu sebagai apa? Yang pertama yaitu ma'rifatul khaliq. Petunjuk rasul digunakan sebagai kita dapat mengenal Allah. Selanjutnya yaitu minhajur rasul, yaitu petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan diridhoi oleh Allah. Setelah kita mengikuti petunjuk dari Rasul, selanjutnya kita ibadatul shahih atau ibadah dengan menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah yang harus kita ikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Ma'rifatul Rasul yang kedua yaitu ta'rif ar-Rasul atau pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah atau yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, Rasul adalah ar-rajulul mustafal mursalu minallahi birrisalati ilan nas, yang artinya Rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia.
Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu yang pertama adalah hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah, dan yang kedua ialah qudwatu fi tasbikir risalah, menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Lalu, Rasul juga memiliki ciri-ciri, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki as-sifatul asasiyah atau sifat-sifat yang diyakini layak baginya, seperti sidik, jujur, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah cerdas. Ma'rifatul Rasul yang ketiga yaitu makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Rasul ialah sebagai abid min abdillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Yang pertama, Rasul adalah insan atau manusia. Dan yang kedua, Rasul ialah nasab atau sebagai merupakan keturunan. Lalu yang ketiga yaitu Rasul sebagai jisim, merupakan fisik. Lalu Rasul sebagai sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu, dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Kedudukan Rasul yang kedua ialah sebagai as-sunnah atau menjadi suri tauladan, seperti misalnya menjadi fikul ahkam atau fikih hukum. Rasul dijadikan suri tauladan dan juga rujukan hukum. Dan yang kedua adalah Rasul minal mursalin, yaitu Rasul di antara Rasul-Rasul. Lalu selanjutnya ialah tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Lalu adaul amanah sebagai menunaikan amanah. Lalu imanatul umat sebagai pemimpin umat. Dan dakwah nabawiyah sebagai dakwah kenabian. Selanjutnya yaitu ma'rifatul Rasul tentang sifat-sifat Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat kerasulan, di antaranya yang pertama al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Yang kedua yaitu al-ismah atau terpeliharanya dari dosa dan kesalahan. Yang ketiga ialah as-sidik jujur. Yang keempat fatonah cerdas. Yang kelima al-amanah cerdas. Yang keenam at-tabligh atau menyampaikan risalah. Dan yang terakhir adalah al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Kesimpulannya ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu khuluqin azim atau berada di atas akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Lalu Rasulullah SAW memiliki akhlakul Quran atau akhlak Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Maka kewajiban kita sebagai umatnya yaitu menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari akan banyak halnya kekurangan dari pembahasan tadi. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.